Baik, kita akan lihat firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita akan lihat firman Allah di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Saya akan bicara dengan topik khotbah, ada berkat Tuhan di dalam ibadah. Sekali lagi, ada berkat Tuhan dalam ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kebaktian atau pertemuan-pertemuan ibadah adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah persekutuan kita dengan Allah dan dengan sesama. Dalam ibadah kita tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi kita juga bersekutu dengan kawan-kawan seiman. Karena di sana kita menjalin persatuan, menjalin keharmonisan, menjalin kekeluargaan, sehingga kita semua menjadi saudara di dalam Tuhan. Itu pentingnya di dalam ibadah. Di dalam ibadah juga kita merasakan hadirat Allah. Kita merasakan kuasa Tuhan hadir dalam kebaktian kita. Seperti layaknya sore hari, kita boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir dan menjamah kita. Tanpa kita sadari air mata tumpah, tanpa kita sadari kita mulai bagaimana merasakan jamahan kuasa Roh Kudus. Itu pentingnya di dalam ibadah. Kita akan lihat paling tidak ada 3 berkat Allah di dalam ibadah. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan, ada 3 berkat yang akan saya dan saudara terima. Jadi ibadah itu penting, saudara. Firman Allah berkata dalam Timotius, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, orang tidak suka ibadah, orang tidak suka agama, orang tidak suka dengan keadilan. Mereka akan suka menjadi semacam orang yang ganas, menjadi orang yang tidak cinta akan persekutuan, tidak suka dengan Tuhan. Dan itu saya dan saudara lihat hari-hari ini, orang tidak cinta dengan ibadah. Memang itu tanda-tandanya, karena tak lama lagi Tuhan akan datang. Siapkan dirimu, bangunlah segera. Apa yang dibangun? Kerohanianmu yang harus dibangun. Jangan sampai saya dan saudara sudah capek iring Tuhan, menderita melayani Tuhan, tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Betapa ruginya. Di dalam ibadah itu kita diberikan kelegaan oleh Tuhan. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai 29 di sana berkata begini. Matius 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu janji Tuhan. Saya dan saudara hari-hari betapa capeknya kita menghadapi persoalan rumah tangga. Kita menghadapi belum lagi adik-adik muda yang sekarang lagi kuliah. Masih banyak hal yang mereka harus kerjakan. Tetapi janji Tuhan, Dia memberikan kelegaan. Dia akan memberikan sentosa bagi saya dan saudara. Jadi betapa pentingnya ibadah itu. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak suka dengan kebaktian. Di dalam ibadah berkat yang pertama yang saya dan saudara akan terima adalah di ayat 28 dari Matius pasal 11 yang kubacakan tadi. Ayatnya yang ke-28 di situ, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi berkat yang kita terima di dalam ibadah yang pertama adalah kelegaan. Dalam ibadah kita dapatkan kelegaan. Dalam ibadah kita dapatkan sentosa. Kenapa? Karena dunia kita ini adalah dunia yang capek.
Dunia kita ini adalah dunia yang sibuk. Orang sibuk ngurus cari nafkah, cari hidup. Orang sibuk kuliah, mengejar karir, mencari pekerjaan. Orang sibuk di mana-mana. Dunia kita ini adalah dunia sibuk. Tetapi ketika kita luangkan waktu untuk beribadah, di sana kita dapatkan kelegaan. Allah memberikan kelegaan dari semua aktivitas dan kesibukan kita yang tadinya bikin kita penat dan capek itu. Dalam ibadah kita duduk menikmati hadirat Tuhan. Wah, semacam kita rasakan luar biasa. Ada ketenangan. Roh Kudus menjamah kita. Hati kita kering, tetapi seperti aliran air daripada sorga itu mengalir dalam tubuh kita. Kita disegarkan. Kita merasa capek dengan hidup ini. Banyak urusan yang harus kita kerjakan. Karena dunia kita yang dunia sibuk. Lihat orang dari pagi, bangun pagi-pagi. Orang semua sibuk. Karena dunia ini memang dunia sibuk. Lalu di mana? Kalau kita tidak luangkan waktu untuk Tuhan, kita tidak temukan kelegaan. Karena kita duduk sedikit capek. Kita apa-apa sedikit, anak-anak saja ribut dalam rumah. Dia banyak bertanya kepada kita, mak begini, stop dulu, mama capek. Kau jangan banyak bicara, mama ini capek sekali. Ini dunia kita, ini dunia capek. Bangun pagi sudah pegang parang, bangun pagi sudah pegang cangkul, bangun pagi sudah pegang piring kotor, bangun pagi sudah pegang menyapu. Itu sampai sore punya urusan, belum malam lagi. Tidak lepas di situ, malam lagi sudah pegang kuali, harus masak. Jadi kapan mau dapatkan ketenangan kalau begitu? Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita pegang sapu, kita pegang kuali, pegang piring kotor. Kita dapatkan ketenangan di mana coba kalau bukan saat ibadah? Kita kalau tidak ada ibadah macam begini nih, kita punya hidup hari-hari repot terus. Kita punya hidup hari-hari capek terus. Kenapa? Karena tidak ada waktu dengan Tuhan. Kita bersyukur ada ibadah, karena dalam ibadah Tuhan memberikan kelegaan. Lihat kita duduk macam begini, kita lega sekali. Kita rasakan hadirat Tuhan. Sampai yang tadi kita rasa sepanjang hari, di sore hari ini kita nikmati kasih Tuhan. Beban yang berat kita rasakan dari pagi sampai sore. Tapi begitu dalam ibadah kita rasakan Allah semacam melepaskan segala beban itu. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam ibadah? Yang pertama kelegaan. Yang kedua yang kita dapatkan di dalam ibadah, berkat yang kedua. Yang pertama berkat kelegaan. Berkat yang kedua adalah makan minum kita, materi kita diberkati Tuhan. Berkat yang kita dapatkan di dalam ibadah adalah Allah memberikan kelegaan. Yang kedua, Allah memberkati saya dan saudara. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25, firman Allah berkata di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Itu janji Allah. Tadi di situ disinggung, Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah. Ingat ada kata ibadah di situ. Kalimat harus, tidak ada tawar-menawar. Kata harus, tidak ada semacam negosiasi. Itu harus dilaksanakan. Itu perintah Tuhan. Tidak ada tawar-menawar di situ. Mau tak mau harus kita kerjakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ada kalimat ibadah supaya apa? Allah akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Roti mewakili semua makanan. Roti bicara makanan, dan dia mewakili semua makanan. Makanan apa saja, sebutkanlah itu. Allah akan memberkati. Dengan cara Allah, dia akan mengisi meja makanmu. Dengan cara Allah dia akan mengisi air minuman. Sekarang ini kehidupan dan semua hal yang berbau dengan materi semua serba sulit. Jangankan makanan, air saja beli.
Saudara bayangkan betapa hidup sekarang ini susah. Jangankan makanan, minuman saja beli, air galon beli, air aqua beli, bahkan air mandi pun beli. Jadi kita bisa bayangkan itu. Jadi kita lihat di sini Allah memberikan garansi, memberikan jaminan. Kau setia beribadah, makananmu dan minumanmu aku pelihara. Bukan hanya sampai di situ, sakit penyakit pula dilalukan. Dengan cara Allah, Dia sanggup memberkati saya dan saudara. Asalkan apa? Cari Tuhan. Kita beribadah. Kalau saudara tidak beribadah, saudara tidak cari Tuhan, makanan yang ada di meja Allah sanggup untuk menjungkir balikannya. Kita kehilangan apa-apa, kehilangan segala sesuatu. Kita cari makan sulit, kita cari hidup susah. Kenapa? Karena Allah, kita tidak cari Dia dengan benar. Tapi coba kalau kita cari Tuhan dengan benar, dengan gampangnya Allah mengisi meja makanmu dengan makanan yang ada. Tinggal kita bingung untuk memilih dan memakannya. Kau hong pimpang layung gamre, brandnya pas di apa? Pas di kuah benih. Kau bilang aku makan papeda hari ini. Jadi dengan cara Tuhan, dengan cara Allah, Allah sanggup memberkati saya dan saudara. Tadi Bapak Gembala jemput Ibu Gembala dan Eliezer, saya dan Benar. Ibu Gembala datang tenteng satu kantong plastik. Dia berkata, teman beli sayur pakis dan bunga pepaya. Wah, puji Tuhan. Sayur pakis dan bunga pepaya. Wah, sudah bersyukur. Bukan kata saudara, cuma sayur begitu. Siapa yang mau kasih yang begitu? Siapa coba? Siapa yang mau kasih sayur yang model begitu? Itu saja orang dapatkan itu setengah mati. Jadi kita syukuri. Bukan kata bilang, cuma sayur begitu juga. Tapi itu kita sudah puji Tuhan sekali. Kita bersyukur. Jadi kalau ada orang kasih sesuatu sama kita, ada orang yang bisa tergerak beri sesuatu kepada kita, ada orang yang bisa tergerak dan memberikan apa-apa kepada kita, itu mujizat. Itu berkat Tuhan, itu mujizat, termasuk mujizat. Kalau ada orang bisa kasih apa-apa sama kita, itu kategori mujizat. Tanpa kita harus tanda tangan dan minta. Orang datang dengan sukacita dan dengan rela, dia memberikan, itu mujizat luar biasa. Jadi karena itu yang pertama kita dapatkan berkat Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi ada berkat Tuhan dalam kebaktian. Makanan kita, minuman kita, serta kesehatan kita dipelihara oleh Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpang darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu bicara tentang jaminan Tuhan. Allah memberkati saya dan saudara. Yang terakhir, berkat apa lagi yang saya dan saudara dapatkan di dalam ibadah? Yeremia 31 ayat 23. Yeremia 31 ayat 23, berkat yang pertama kita dapatkan dalam ibadah kelegaan, dan yang kedua adalah berkat makan dan minum kita serta kesehatan kita terjamin. Yang terakhir adalah di dalam ibadah kita dipulihkan Tuhan. Berkat pemulihan atau restorasi kita dipulihkan Tuhan, itu berkat Allah dalam ibadah. Yeremia 31 ayat 23 berkata, orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Sebelum kita terima berkat Tuhan, terlebih dahulu Allah pulihkan kita.
Berkat tidak bisa dicurahkan kalau saya dan saudara hidupnya masih jauh dari Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Keadaan kita harus dipulihkan dulu. Motivasi yang salah, yang bengkang dan bengkok diluruskannya. Hidup yang kotor kita telah disucikannya oleh darah Kristus, oleh darah anak domba Allah. Kita menerima kesucian hidup, barulah kita terima berkat Allah. Sebab tidak mungkin berkat itu turun kepada kehidupan yang tidak benar. Kehidupan kita dipulihkan. Setiap ibadah kita terima pemulihan, kita dipulihkan. Saudara tahu bangsa Israel punya tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu yang berbentuk kotak yang dilapisi dengan emas. Tabut perjanjian itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Karena tabut perjanjian itu selalu membawa kemenangan tatkala waktu dibawa dalam peperangan. Sebab kalau tabut Allah tidak menyertai mereka, kekalahan yang mereka terima. Tapi kalau ada tabut Allah hadir, maka peperangan akan dimenangkan oleh bangsa Israel. Tabut Allah ini sangat penting. Tabut Allah ini ditaruh di dalam kemah Musa, tabernakel Musa, di tempat yang paling kudus, yaitu ruangan Maha Suci. Tabut Allah ini sangat penting. Imam yang pikul tabut Allah itu dibawa kemana-mana. Bahkan menyeberangi sungai Yordan pun mereka pikul tabut. Sehingga kaki di mana di kaki mereka menginjakkan kepada sungai Yordan, disitulah menjadi kering. Jadi waktu mereka menyeberang, kaki terinjak kepada sungai yang membuih itu, sungai yang banjir itu, kaki diinjak di situ jadi kering. Kaki diinjak di situ jadi kering. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada tabut Allah. Tabut Allah adalah lambang doa, lambang Allah hadir di sana. Saya dan saudara dalam ibadah kita harus penting menghadirkan Tuhan. Jadi tabut Allah bagi bangsa Israel itu berkat besar, berkat yang sangat luar biasa. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 2 di sana berbunyi begini. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Tabut Allah ini pernah tinggal di keluarganya siapa? Abinadab. Lama sekali, 20 tahun, bukan waktu yang singkat. Bayangkan, simbol kekudusan Tuhan, simbol kehadiran Allah tinggal di keluarga Abinadab. Tetapi saudara tahu, 20 tahun tinggal di keluarga Abinadab, Allah tidak bekerja di sana. Allah tidak hadir di sana. Tidak ada hadirat Allah, tidak ada Tuhan hadir di sana, tidak ada pekerjaan Allah di sana nyata dan nampak dalam keluarga itu. Firman Allah berkata bangsa Israel ngeluh. Selama berapa? 20 tahun. Saudara tahu arti daripada Abinadab? Artinya ningrat, keturunan bangsawan, itu bangsawan. Anda tidak bisa rasakan hadirat Allah kalau rogensimu begitu tinggi. Kan ini bangsawan ini, biasanya bangsawan itu kan orang-orang yang sombongnya minta ampun. Apalagi kalau sudah kaya raya, sudah diberkati, mau cari Tuhan saja sulit. Pendeta saja dia bisa atur, program gereja saja dia bisa atur, dia bisa otak-atik. Semua jemaat harus dengar dia, termasuk pendeta juga harus dengar dia. Bangsawan, orang penting. Allah sulit turun, Anda sulit merasakan hadirat Tuhan kalau rogensi dalam hatimu begitu besar. Ada orang kan sudah tidak punya apa-apa, sudah hidup model begitu, tapi sombongnya minta ampun, cari Tuhan saja tidak. Jadi Abinadab adalah bangsawan atau ningrat. Allah tidak bisa hadir kepada sikap hati yang terlalu tinggi, sikap hati yang merasa terlalu gengsi. Anda merasa orang penting di dalam gereja, Allah tidak bisa turun dan Roh Kudus tidak bisa dicurahkan dalam hatimu yang terlalu angkuh dan sombong. Allah tidak bisa hadir.
Anda tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Lihat Abinadab 20 tahun tidak rasakan apa-apa, padahal ada tamu Tuhan di rumah. Ada kehadiran Allah. Wih, sudah luar biasa itu. Ada tamu Tuhan di situ. Apa tidak dahsyat rumah itu? Tapi sayang sekali Allah tidak bekerja di sana. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 11, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. Ayat 11, perhatikan, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Dibandingkan dengan Abinadab tadi, berapa tahun ada di rumah Abinadab? 20 tahun, tidak rasa apa-apa, tidak diberkati sekeluarga karena tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tapi cuma 3 bulan saja ada di keluarga Obed-Edom, mereka sekeluarga diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena menghargai hadirat Allah. Saudara tahu arti daripada Edom? Artinya merah, merah menyala. Edom ini kan Esau, nama lain daripada Esau adalah Edom. Esau itu kan merah, jadi merah menyala. Itu simbol daripada api. Api itu kan menyala. Jadi untuk terima hadirat Allah kau harus menyala, ada semangat. Semangatmu hari-hari ini sudah luntur kah? Sampai kau lupa lagi untuk ketemu dengan Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Arti nama daripada Edom menyala, merah menyala. Firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kita tetap menyala. Saya dan saudara tetap cari Tuhan. Kita setia beribadah. Ada berkat Tuhan. Di zaman Nabi Meliaki banyak orang tidak mau beribadah karena menganggap percuma aja mereka cari Tuhan. Mereka berkata ibadah tidak penting. Karena itu Meliaki dengan tegas berkata dalam Meliaki 3 ayat 18. Meliaki 3 ayat 18 berbunyi begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Ada perbedaan. Di zaman Meliaki orang tidak suka cari Tuhan. Mereka bilang percuma beribadah. Karena itu Allah sempat keluarkan satu bahasa, bicaramu kurang ajar terhadap aku. Allah marah. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan ibadah, ada orang yang tidak suka dengan kebaktian, firman Allah berkata mereka itu orang-orang kurang ajar. Allah berkata kurang ajar bicaramu padaku. Allah marah. Jadi saya dan saudara mari kita setia cari Tuhan. Berkat Tuhan yang kita terima, kita dipulihkan, kita mendapatkan kelegaan, roti makananmu dan air minumanmu serta sakit penyakit dilalukan. Tuhan pasti akan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa, kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya.